karena kenaikan suku bunga Oke, acuan kan masih akan finance ya. menguntungkan dari sisi kenaikan net interest marginnya para perbankan juga ya Mbak Lina. Kemudian tambahan katalisnya lagi untuk sektor perbankan khususnya adalah perpanjangan restrukturisasi kredit. Jadi pemerintah memberlakukan kembali perpanjangan restrukturisasi kredit sampai dengan Maret 2024. Nah, hal itu juga kita yakinkan bisa menekan dari sisi non-performing loan gitu ya, menjaga non-performing loan para perbankan. Nah, selain dari perbankan, yang diuntungkan juga multiplier efeknya multi finance company gitu ya, emiten financing yang lainnya gitu terkait pembiayaan. Nah, kemudian untuk sektor berikutnya selain dari keuangan, kita juga lihat bahwa emiten retail, Mbak Lina, emiten retail ya karena terdorong dari momentum Natal tahun baru gitu ya. Biasanya kan diuntungkan dari okupansi pengunjung mall yang mulai ramai, mulai padat gitu. Kemudian dari tingkat konsumsi masyarakat juga yang kecenderungannya itu naik gitu ya. Daya beli masyarakat cenderungnya naik menjelang hari raya Natal, akhir tahun baru gitu. Dan kita juga lihat dari survei penjualan eceran di BI, datanya BI sendiri nih, Mbak Lina. Di mana indeks penjualan real atau IPR pada November kemarin itu perkiraannya ada kenaikan 0,7% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, ini akan lebih meningkat lagi menjelang Natal tahun baru. Jadi boleh teman-teman perhatikan emiten-emiten retail gitu. Selain dari perbankan tadi atau keuangan tadi. Oke, ada dari keuangan tadi kalau ngomongin the Fed gitu ya kan, lagi wait and see ya, jadi nunggu dulu gitu ya, mau maju gitu, nunggu keputusan the Fed juga. Sama tadi retail kata Mbak Cici ya, kayak panjang sih Mbak Cici ya, jadi sekarang dari 12 nih hari ini jadi udah mulai lihat e-commerce gitu ya, untuk menjelang nanti Natal kan pakai baju Natal dan lain-lain udah mulai nih kayaknya harga-harga naik nih, yang mau bikin kue gitu ya. Setelah itu nanti sampai ke tahun baru gitu. Jadi agak panjang nih kalau lihat dari time frame-nya ya. Tadi mungkin bisa mulai dicermati lah ya untuk teman-teman yang mau masuk nih yang potensial sampai akhir tahun ada keuangan sama retail. Oke, nah tapi kebalikannya nih Mbak Cisti, kita harus jaga-jaga juga, harus pasang perisai supaya juga kita bisa minimalisir resiko. Nah kira-kira sektor apa yang mungkin cukup kena dampak atau tertekan nih sampai akhir tahun? Jadi kebalikannya nih, kalau tadi potensial sektor ya, kalau ini yang udah mulai agak tertekan yang mungkin kita harus agak jaga-jaga supaya juga kita lebih minimalisir resiko lah, Mbak Cisti. Kenaikan suku bunga dan potensinya BI juga masih akan naikin suku bunga dalam negeri ya, Mbak Lina. Saya pikir masih mengenai sektor teknologi. Karena kalau sektor teknologi memang pergerakannya itu cenderung berkorelasi negatif ya terhadap kenaikan suku bunga tersebut. Selain dari kinerja performanya yang belum bagus dari sisi profitabilitas juga masih belum menghasilkan profit yang tinggi gitu ya. Kita juga lihat adanya penambahan dari sisi beban bunga di tengah-tengah kenaikan suku bunga acuan juga bisa menekan kinerja beberapa emiten di sektor teknologi. Nah, kemudian selain itu karena masih bicara kenaikan suku bunga, saya pikir juga masih akan cukup challenging untuk beberapa emiten properti. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan emiten properti tersebut memang fokus kepada penjualan rumah ya. Karena berbeda-beda nih Mbak Lina. Ada beberapa emiten properti yang mereka juga punya revenue dari pusat perbelanjaan karena mereka punya mall gitu ya. Ada juga emiten properti yang memiliki kawasan industri gitu, memiliki lahan dari kawasan industri. Kalau memang emiten properti tersebut secara segmen bisnis memiliki pendapatan dari situ, tentunya itu masih akan dapat mempertahankan dari sisi marginnya ya, karena kita tahu industri manufaktur kan masih agresif gitu, masih ekspansi gitu ya, dan juga tingkat pengunjung mall okupansinya juga meningkat gitu menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi emiten properti mungkin beberapa dengan catatan properti yang masih diuntungkan mungkin yang punya mall, yang punya kawasan industri gitu. Iya.
Jadi properti yang mana dulu ya? Mungkin harus dilihat lagi nih annual reportnya. Kira-kira mereka kemana nih ya kan? Nggak semuanya mungkin properti disamaratain ya Mbak Cisti ya. Karena banyak banget juga nih yang termasuk sektor properti. Oke, jadi mungkin agak dilihat-lihat lagi nih untuk yang sektor teknologi sama properti ya. Walaupun memang kita juga bisa menggunakan lagi pergerakan harga saham ya Mbak Cici ya. Walaupun memang lagi turun naik kita mungkin bisa ini ya memaksimalkan peluang nih di pasar modal. Kalau misalkan memang ada kesempatan ambil untung di situ. Oke, ini yang selanjutnya ya Mbak Cici ya. Sebelum ini masuk ke Q&A karena banyak banget yang udah nanya, tapi semoga juga dari sharing-sharing Mbak Cici juga udah mulai terjawab ya sedikit demi sedikit nih yang ditanyain. Oh udah dibahas gitu ya. Nanti mungkin bisa cari referensi lain lagi nih. Kira-kira ada yang kira-kira mau minta review. Banyak nih kayaknya minta review nih Mbak Cici. Tapi tenang dulu, kita tahan di belakang. Sudah bahas sektor ya Sobat IDX. Nah sekarang Mbak Cisti kalau ngomongin di pasar modal itu kan selalu mungkin harus tahu dulu ya mekanisme atau karakteristik itu kan fluktuatif ya, naik turun tidak bisa stabil gitu kan ya. Karena balik lagi ke tema kita juga ada ketidakpastian karena kan tidak ada yang bisa menjamin besok naik atau turun gitu kan. Nah kira-kira sebagai investor nih ya, apalagi di sini juga mungkin kayaknya banyak banget investor yang pemula. Nah kata Mbak Cisti itu tantangan apa yang dihadapi oleh investor ataupun mungkin trader ya, orang yang memanfaatkan untuk jangka pendek ini di tengah ketidakpastian global yang saat ini juga menurut kita cukup tinggi juga nih Mbak, gitu ya. Kira-kira tantangannya itu apa aja nih Mbak? Khususnya mungkin untuk pemula deh, gitu ya. Kalau untuk yang investor udah punya pengalaman gitu ya, udah tahu asam garam rasanya deh. Tapi kalau untuk yang pemula ini mungkin belum kebayang. Oke, Nah, kira-kira bicara tantangan tantangan apa nih memang dari menurut Mbak kacamata Cici? investor ataupun kacamata trader kayaknya agak berbeda ya, Mbak Lina ya. Kalau kacamatanya investor, tantangannya Yes, masih berupa betul. dari makronya dulu nih, makroekonomi. Kita lihat dari makroekonomi sendiri, di tahun depan Oke. itu kan ada potensi dari perlambatan ekonomi global ya. Nah itu yang menjadi challenge, yang menjadi tantangan untuk teman-teman berinvestasi. Kemudian mengerucut ke sektor sama industrinya. Karena kalau kita lihat dari ekonomi makro yang masih challenging ini, tentunya sektor rotation tuh dengan gampangnya berubah. Jadi teman-teman tuh harus lebih cermat gitu, memperhatikan dari sisi sektoralnya sendiri. Nah, mengerucut lagi ke pemilihan emitennya. Bisa jadi suatu sektor tersebut tertekan, tapi belum tentu dari kinerja emitennya. Kayak tadi contoh dari properti. Sektor properti mungkin bisa dikatakan tertekan, tapi emiten-emiten yang mana dulu? Dengan catatan emiten tersebut masih menghasilkan beberapa segmen bisnis yang mendukung profitabilitasnya tumbuh dan lain-lain gitu. Itu untuk kacamatanya investor. Kalau untuk kacamata seorang trader, saya pikir tantangannya itu adalah kalau secara teknikal ya, karena kalau bicara trader itu kan bicara sinyal-sinyal teknikal nih, Mbak Lina. Saya pikir tantangannya itu adalah di sinyal-sinyal palsu gitu, false sinyal. Apabila ada konfirmasi dari volume, harganya juga oke, kemudian ada breakout resist, bisa saja tiba-tiba besoknya investor udah pesimis terhadap saham tersebut. Akhirnya dibawa turun lagi sahamnya. Jadi itu beberapa tantangan dari investor dan juga trader saya rasa. Oke, jadi memang sebenarnya mau investor atau trader itu memang harus punya investing plan ya, Mbak Cici, benar nggak? Jadi memang kita memang harus punya menerapkan target nih, ya kalau misalkan kalau target keuntungan tuh kayak setinggi-tingginya ya, kalau bisa 100% sampai auto reject atas gitu, gue pegang gitu ya. Tapi kalau pas lagi turun nih gitu ya, kadang-kadang memang kan kalau kita ARB-nya 177%, tapi kan mungkin profil resiko setiap orang tuh beda-beda kan ya Mbak ya. Mungkin 2% aja udah kayaknya, aduh gue gak bisa tidur gitu ya. Nah ini menurut Mbak Cici, kalau saya bisa sebut lah katakanlah memang strategi katakanlah cut loss gitu ya, memang menekan kerugian yang semakin dalam, itu menurut Mbak Cici dari pengalaman Mbak Cici deh gimana nih menurut Mbak Cici nih kalau misalkan memang kan segelintir orang tuh agak-agak takut untuk cut loss nih Mbak Cisti, ataupun mungkin ada trading strategi lain lah mungkin yang Mbak Cisti bisa langsung sharing ke teman-teman nih. Mbak Lina, satu jangan pernah takut untuk disiplin terhadap trading plan yang teman-teman punya gitu. Apabila teman-teman sudah buat trading plan-nya itu cut loss minus 2% misalnya ya.
minus 2% udah cut loss, langsung aja lakukan cut loss teman-teman. Tapi dananya jangan di withdraw terlebih dulu. Jadi kalau di withdraw kan benar-benar merealisasikan loss-nya kita ya. Dananya itu teman-teman pindahkan, teman-teman switch ke saham yang potensial. Nah, jadi ketika saham yang potensial lainnya itu ternyata naik, kerugian teman-teman minus 2%, kemudian saham tersebut katakanlah menguat 3%. Nah, artinya kan teman-teman ada keuntungan dan menutup loss di saham sebelumnya yang teman-teman lakukan cut loss itu. Gitu. Kemudian strategi kedua yang bisa aku share ke teman-teman sekalian adalah jangan trading di saham yang lagi downtrend. Itu udah mandatori, rumus mutlak dariku sendiri. Karena memang risikonya itu akan lebih besar kalau teman-teman trading di saham yang lagi dalam fase downtrendnya. Kemudian kalau memang misalnya teman-teman mau memaksakan gitu karena yakin sekali dengan fundamental yang di saham itu gitu ya, tapi fasenya lagi strong downtrend, strong bearish, boleh atau enggak? Boleh aja, karena mengingat konsep dasar analisa teknikal itu kan sebenarnya ada primary movement, ada secondary movement, ada minor movement gitu. Jadi ada potensi saham itu bisa rebound tipis gitu ya di minor movementnya. Jadi ada peluang untuk cuan di saham yang downtrend. Cuma strateginya mungkin teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout gitu. Jadi kalau tadi tips yang pertama jangan coba-coba trade saham downtrend, tapi kalau mau memaksakan trading di saham yang downtrend, mungkin actionnya yang teman-teman atur yaitu buy on breakout. Buy ketika teman-teman dapat konfirmasi ada breakout resisten tertentu gitu. Kalau itu beberapa tips atau strategi dari saya sih, Mbak Lina. Tadi ada 3 ya. Satu, konsisten dengan trading trend. Switching disiplin ketika sudah melakukan cut loss. Kedua, jangan trading di saham downtrend. Dan yang terakhir, kalau memang trading di saham downtrend, actionnya adalah buy on breakout, resisten tertentu gitu. Jadi diperhatikan ya. Jadi memang ada peluang, tapi kita juga harus melihat peluang itu benar atau enggak. Takutnya juga ada tadi false sinyal ya, Mbak Cici ya. Jadi memang kayaknya fundamental dan teknikal itu dua hal yang memang harus dipelajari dan saling melengkapi. Bener nggak sih? Jadi jangan cuma satu doang atau ya udah deh fundamentalis aja gitu ya. Gue teknikalis gitu ya. Kayaknya enggak gitu ya. Jadi memang harus dua-duanya itu saling melengkapi. Betul. Nah, itu juga bahkan dapat bonus nih dari Mbak Cici, ada 4 yang tadi ya. Strategi dari Mbak Cici nih untuk investor ataupun trader sekalipun. Nah, tadi kita harus disiplin dan lain-lain. Mungkin ada strategi lain nih Mbak Cici untuk mengalahkan pasar. Karena juga kan kita nggak tahu nih ya sampai akhir tahun gimana nih ya Mbak ya strategi untuk mengalahkan pasar. Kira-kira seperti apa nih Mbak Cici? Strategi untuk mengalahkan pasar mungkin dari seorang investor tentu dengan mencari saham-saham yang masih under value ya Mbak Lina ya. Mencari saham-saham masih terdiskon. Apalagi di IHSG yang kemarin itu koreksi terus ya. Beberapa hari berturut-turut tuh koreksi terus gitu. Jadi banyak saham-saham bagus, saham-saham yang kita bisa bilang blue chips gitu, tapi masih terjadi koreksi masif. Itu teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness strateginya. Tapi kalau untuk teman-teman yang trader, strateginya tadi saya udah kasih, itu sama aja sebenarnya. Dalam trend downtrend jangan coba-coba untuk lakukan trading karena risikonya itu lebih tinggi, lebih besar. Nah, ada tambahan lagi kalau teman-teman memang masih mau melakukan trading di market yang ketidakpastiannya cukup tinggi seperti saat ini, teman-teman harus perhatikan volume price analysis, analisa hubungan volume dengan harganya. Kalau kenaikan harganya dikonfirmasi dengan kenaikan volume, artinya ada konfirmasi, itu bisa menjadi strong validation ya, atau validasi untuk bisa melanjutkan tren penguatan. Tapi kalau volumenya itu tidak mendukung kenaikan harga tersebut, itu teman-teman harus hati-hati. Takutnya teman-teman masuk, kemudian volumenya udah mulai berkurang, harga sahamnya terjadi anomali ya, harga saham naik, tapi volumenya nggak mensupport, itu anomali. Ada indikasi permintaan saham tersebut mulai berkurang. Kalau permintaan saham tersebut berkurang kan harganya bisa turun. Gitu. Jadi hati-hati tuh beberapa tipsnya paling tadi. Mbak Lina, investor. Tambahannya banyak ya.
Tambahan dari Mbak Cici banyak banget nih, jadi dicatat nih ya Sobat IDEX ya. Nah, berarti untuk ini mungkin ada beberapa juga yang kan kalau kita ngedengar atau beberapa istilah di berita mungkin ada yang hold, buy, wait and see gitu ya Mbak Cici ya. Jadi memang untuk beberapa kondisi ataupun kasus ini juga mungkin kita harus lihat market juga ya.